Oke, kita langsung aja belajar Visual Studio. Part ke-8, Method. Method, yaitu fungsi yang dipanggil untuk dijalani. Jadi, method itu adalah fungsi yang berisi kode yang siap dipanggil untuk dijalani. Jadi, contoh ilustrasi method itu kayak vending machine. Jadi, contohnya kayak vending machine, kan ada kayak tombol buat milih minuman gitu kan. Misalnya milih kopi apa milih teh. Terus tombol untuk milih minuman ketika dipencet itu sebagai metodenya. Jadi tombolnya pas dipencet itu sebagai metode. Dan metodenya itu berisi gabungan kode perintah yang hasil akhirnya yaitu output untuk mengeluarkan minuman yang dipilih. Jadi kan pas dipencet tombolnya itu kan bakal ngeluarin minuman yang kepilih kan. Misalnya tombol buat minuman kopi. Jadi kopinya bakal keluar dari vending mesinnya. Jadi ketika kita mencet tombolnya, maka metodenya itu bakal kepanggil dan dijalanin. Apa yang dijalanin? Ya di dalam metodenya. Di dalam metodenya di vending machine ini ngeluarin si minuman, kaleng minumannya. Nah, pas dijalanin, ya sehingga yang terjadi minuman tersebut keluar dari vending machine dan bisa diminum. Nah, kalau tadi itu bentuk ilustrasi vending machine, lah misalnya dari bentuk metode dalam C-Sharp, itu kayak gini. Jadi seperti biasanya kita bikin event, itu kan mencet, kalau misalnya mencet sebuah tombol atau berganti radio button atau checkbox atau lainnya, itu sebenarnya itu merupakan metode atau bisa dibilang function. Jadi misalnya kayak tombol jumlahkan ini pas pengen kasih event pas mencet tombol jumlah, itu kan di double klik dulu kan. Nah, pas di double klik di editor Visual Studio-nya kan bakal muncul kebentuk event kayak gini kan. Nah ini disebut sebagai method atau function. Jadi misal bikin tombol baru di sini, terus tombol misalnya button jumlah. Nah, kan pas biar buat ngebuat event buat ketika mencet jumlah kan di double klik. Nah, kebentuk ini kan. Nah, ini namanya method atau function, bisa dibilang function. Method atau function. Jadi kayak gitu. Nah, bagaimana cara buat method? Kalau misalnya event header itu metodenya otomatis kebikin sama Visual Studio-nya, jadi kayak di double klik kan otomatis kebikin gitu kan metodenya. Nah, tapi kita juga bisa bikin metode itu sendiri. Jadi bentuk umum dari membuat metode itu kayak gini. Private, int menghitung nilai, kurung int misalnya angka, koma, int angka b. Nah, private itu bisa diganti private atau global. Nah, bedanya private sama global itu sama kayak dijelasin kayak di multiple form. Nah, bedanya private sama global ya kalau misalnya private bisa diakses di satu form aja, global artinya bisa diakses sama form yang lain. Nah, terus int ini bagian resultnya. Jadi kayak bisa tipe data, bisa objek, atau bisa void. Nah, kemudian menghitung nilai itu nama dari metodenya. Nama dari metodenya itu dinamain apa. Jadi misal menghitung nilai, terus int angka, terus koma int angka b. Ini parameternya. Yang dimana untuk menginput inputan untuk metodenya. Jadi setiap parameter itu dipisahi sama koma dan bisa lebih dari satu. Jadi bisa 2, bisa 1, atau bisa 3, atau bisa lebih. Atau bisa gak pakai parameter juga ya bisa. Jadi kayak gitu. Kemudian setelah bikin bentuk
bentuk awalnya, habis itu kita ngisi di dalam isi kode di dalam metodenya. Jadi misal tadi kan private int menghitung nilai int angka a sama b. Nah, ini metodenya itu bikin kayak menghitung nilai itu gunanya buat ngehitung nambah angka a sama angka b. Ya dimana di dalam di dalam metodenya itu kodenya kayak gini, int result sama dengan angka a plus angka b titik koma. Terus return result, artinya ngebalikin nilai si resultnya itu adalah penambahan dari angka a sama angka b. Nah, kalau kita pakai resultnya tipe data kan ini kan dalam kode di atas itu menggunakan int tipe data. Ya bisa yang lain misalnya kayak int, long, ulang, uint, byte, boolean, string, ya dan lain-lain. Maka kalau pakai tipe data, maka di dalam cakupan tersebut itu harus ada return-nya. Harus ada return-nya untuk ngebalikin nilai. Dan yang di return itu harus sesuai tipe datanya. Jadi kan result-nya tuh int. Nah, yang di return tuh harus int juga. Kalau ini kan int result, ya otomatis result-nya tuh int kan. Ya, jadi ini benar. Kalau misalnya result-nya ini misal long, terus return resultnya tuh long tapi di sini resultnya int, ya berarti error. Nah, itu harus sesuai tipe datanya pas return sama ininya. Nah, itu kenapa kok harus ada return-nya kalau ada pakai tipe data di sini? Ya, sama kasusnya kayak vending machine. Jadi misalnya kayak kita mau mencet tombol buat minuman kopi. Tapi kan sebelum mencet itu kita masukin uang dulu kan. Nah, itu kita input masukin uang. Nah, sama kasusnya kayak ini. Kita input dulu angka A sama angka B. Nah, pas input masukin uang, habis itu mencet tombol kopi. Mencet tombol buat minuman kopi yang dimana metodenya itu kepanggil kan kepanggil dan dijalanin. Nah, kalau misalnya gak ada returnnya itu yang dimana dapat minuman kopi. Minuman kopinya itu bakal keluar dari vending mesinnya. Nah, kalau misalnya gak ada returnnya, ya bakal rugi. Kan ya gak dapat minumannya, tapi kok udah nginput uangnya, udah nginput uang, tapi kok returnnya gak dapat minuman ya. Jadi ya kayak gitu. Kalau nggak ada returnnya. Ya misalnya kita pengen bikin metode menghitung nilai A sama B. Nah, bikin metodenya sama kayak tadi. Jadi misal private atau global. Jadi ini misalnya private karena pengen diakses cuma di form satu ini aja kan. Nggak ada form yang lain. Ya berarti pakai private aja. Terus tadi int menghitung nilai. Nah, terus itu parameternya itu isinya int angka A, int angka B. Nah, ini parameternya ada dua, angka A sama angka B. Habis itu bikin awalnya kayak gini, tapi ada error not all code paths return or value. Nah, itu artinya soalnya ini kan tipe data yang dimana artinya di metode ini harus ada return. Jadi dikasih return biasa 0, return 0 itu udah gak bikin error ya, soalnya di dalam metode tuh udah ada returnnya. Ini kenapa kok 0 ya, soalnya int kan bisa 0 kan, atau 1 atau 1 atau 2, pokok angka di int, cakupan int. Jadi misalnya kodenya kayak yang tadi itu, jadi int result didapat dari angka A sama plus angka B. Ya, dapat angka A tambah angka B masuk ke result.
Nah, itu di result di return, yang dimana dari angka A sama angka B itu ditambah, angka A ditambah angka B masuk ke result, terus resultnya di return, artinya dibalikin, dikeluarin, ngebalikin nilai si result. Jadi kayak gitu. Dan juga untuk ngebikin metodenya tuh kalian bisa terserah, bisa bikin di sini atau di bawah sini atau di atas sini, terserah kalian, bisa di mana aja. Jadi itu untuk penempatan metodenya itu bisa terserah di atas, di bawah sini atau di sini. Tapi kalau di sini nggak bisa, error jadinya. Jadi kalau di sini error, soalnya nggak nyakup si form kan, nggak masuk di kelas. Jadi taruh di sini atau taruh sini atau taruh sini itu bisa. Jadi ini. Nah, kemudian bagaimana cara memanggil metode yang kita bikin? Nah, misalnya kode metode dari menghitung nilai yang tadi kita bikin itu setelah dibuat maka akan dipanggil saat misalnya pas mencet tombol jumlahkan. Nah, jadi kita bikin dulu metodenya ini sama kayak tadi. Habis itu buat event handler, buat pas mencet jumlah, tombol jumlah itu ada kode ini, yang dimana int A sama int B dapetin textbox dari A sama textbox dari B, dapat dari textbox dari A sama textbox dari B. Nah, habis itu int bikin variabel int jumlah, yang dimana isinya jumlah itu menghitung nilai A, B. Nah, menghitung nilai kan artinya manggil si metodenya yang kita bikin tadi, kan namanya sama ya, manggil metode lah. Habis itu manggil metode yang dimana ini A, B itu adalah argumen, yang dimana argumen itu buat ngisi si parameter yang kita bikin di metode itu. Jadi argumen A itu buat ngisi si parameter int angka A, dan argumen B buat ngisi si angka B. Nah, jadi pas program di bagian sini, pas bagian buat variabel int jumlah sama dengan masuk ke metode menghitung nilai. Nah, pas masuk ke metode menghitung nilai, yang dimana angka A diisi A, yang dimana A adalah dapat dari textbox A. Misalnya textbox A-nya 5. Nah, koma B isinya apa? Di sini B dapat dari textbox B, yang dimana dari textbox B. Nah, textbox B misalnya 10. Nah, 5 sama 10. A 5 terus B 10. Ya berarti 5,10. Terus masuk ke, kan menghitung nilai, ngakses manggil si metode. Ya berarti manggil ke sini dan angka A diisi A, angka B diisi B. A-nya tadi 5, B-nya tadi 10. Berarti angka A sama dengan 5, angka B sama dengan 10. Nah, habis itu masuk ke kode. int result sama dengan angka A plus angka B. Angka A tadi 5 plus angka B tadi 10. Berarti int result sama dengan 5 plus 10. Jadi int result sama dengan 15. Nah, pas habis itu return result. Resultnya tadi 15. Ya berarti return 15. Nah, pas return 15, pas return itu balik ke sini lagi, yang dimana menghitung nilai itu berubah jadi returnannya. Nah, ya berarti int jumlah sama dengan 15. Kan returnannya tadi resultnya 15. Ya berarti di sini berubah jadi 15, yang dimana artinya int jumlah sama dengan 15.
Nah, habis itu jalanin ke bawah lagi. Di bawahnya txt hasil .text sama dengan jumlah .toString. Jumlahnya tadi berapa? Dapat dari menghitung nilai toh. Dan kita dapat menghitung nilainya berapa? 15 ya. Berarti otomatis textbox hasil .text-nya berubah jadi 15. Jadi kayak gitu. Pokoknya ini deh. Pas kita mencet jumlah A sama B ke jumlah terus masuk ke sini. Misalnya cara normalnya kan di event sini 6A dapat dari textbox A, terus 6B dapat dari textbox B, terus masuk bikin variabel jumlah 6A sama plus 6B, terus txt hasil ini kan txt hasil .text jadi jumlah. Jadi misal pas dijalani normalnya misalnya 5,3 hasilnya 8. Nah, gimana cara mindahin ini masuk ke metode? Ya gampang aja. Jadi misal jumlah itu didapat dari metodenya apa? Ya metode menghitung nilai. Nilai apa? Ya nilai penambah dari 6A sama ditambah 6B. Ya berarti gampang gini, 6A 6B titik koma. Nah, pas dijalanin sama 5, 3, nah 8. Kenapa kok bisa? Ya berarti int jumlah sama dengan menghitung nilai. Nah, int jumlah dapat dari int jumlah itu isinya dapat dari menghitung nilai. Nah, dari menghitung nilai dan menghitung nilai itu kan di sini kan metodenya. Jadi num a menghitung nilai memanggil ke metode. Pas manggil ada argumen num a sama num b. Num a buat angka a, num b buat angka b. Jadi ngurutkan num a, num b angka b. Terus num a itu dapat dari teks of a, num b dapat dari teks of b, terus num a ke angka a. Angka a sama dengan num a. Num a tadi kan 5. Terus num b 3. Berarti angka a ini 5, angka b ini 3. Berarti 5 plus 3 masuk ke result. Terus resultnya di return. Ya berarti sing menghitung pas menghitung nilai 5 plus 3 masuk result, terus resultnya di return. Otomatis menghitung nilai. Jadi returnannya tadi. Jadi kan angka A 5, angka B 3. Ya berarti 5 plus 3, 8. 8 masuk result di return. Nah, menghitung nilai ini pas kita panggil tadi berubah jadi returnan tadi. Returnan tadi ke piro? 8 loh. Berarti 8. Jumlah sama dengan 8. Jumlah masuk ke text box hasil. Ya, berarti yang keluar 8. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan bikin void? Nah, result itu kan result ini kan dapat berupa tipe data atau void atau bisa juga pakai objek. Nah, kalau pakai void ya bikinannya sama aja kayak tipe data bentuknya tadi. Bentuk-bentuknya ya sama-sama aja. Tapi yang bikin beda itu void itu gak perlu balikin nilai. Jadi gak perlu pakai ada returnnya. Tapi bisa aja dikasih return. Tapi returnnya itu gak ngebalikin nilai. Nah, jadi maksudnya gak perlu balikin nilai dalam artian gak perlu ada return itu gak apa-apa. Dikasih return kan ini kan ada return. Nah, kalau gak ada return, si void ini gak apa-apa. Tapi bisa aja dikasih return. Nah, kalau misalnya ini contohnya private void. Nah, void kalau sebelumnya kan int tipe data. Sekarang void. Void menghitung nilai. Int angka a, int angka b, textbox. Nah, ini ya seperti biasa parameternya ada 3.
Kalau di sini ada tiga, angka A, angka B, sama text box. Kemudian terus sama bikin kayak ini tapi dibentuk pakai void. Nah, habis itu di button jumlah sama kayak tadi, dapetin A dari text box A, dapetin B dari text box B. Nah, habis itu manggilnya itu beda. Nah, perbedaannya kayak gini. Jadi kayak kalau kalau bikin metode yang tipe data, dia ngebalikinnya itu masuk ke variabel jumlah. Nah, kalau ini si void, nah ini kalau si void itu manggilnya tinggal manggil aja. Soalnya nggak ngebalikin nilai. Ya, maksudnya nggak ngebalikin nilai ya. Kalau misalnya butuhnya, ini kan ngebalikin nilai yang dimana penambahan A sama B, A sama B yang ngebalikin nilai penambahannya. Nah, ngebalikin nilai penambahannya dimasukin ke variabel jumlah. Nah, kan ada kayak ngebalikin nilai kan. Nah, sekarang ini gak ada yang ngebalikin nilai ya, berarti gak usah dibikin variabel penambahan di depannya itu gak usah ya. Kalau dikasih penambahan variabel di depan malah error ya, soalnya si misalnya ini int jumlah sama dengan menghitung nilai. Nah, menghitung nilai void. Nah, kalau gitu ya error. Ya pola menghitung nilainya ini gak ngebalikin nilai, gak ada returnnya. Jadi kayak gitu kan, kayak jadi itu perbedaannya. Kayak kalau pakai void itu uh, pakainya gini aja, gak usah dikasih variabel di depan, bisa. Terus habis itu manggilnya ya kayak biasa, ini a, b teks hasil ini argumen a diisi a kan dari sini, b ini dari sini, teks hasil tuh dari desainnya, UI UI desainnya, teks boxnya hasilnya, a diisi di angka a, b diisi angka b, test hasil dari UI-nya ke text big box. Nah, habis diisi angka A, terus int result sama dengan angka A plus angka B. Misalnya tadi kan 5 sama 10, berarti angka A-nya 5 plus angka B-nya 10. Terus test type box kan dari teks hasil, yang dimana teks hasil itu dari desain lah misalnya. Jadi teks hasilnya itu di dot text sama dengan result, dikasih teksnya itu result dari penambahan tadi 5, misalnya 5 sama 10, berarti text box-nya 15. Jadi kayak gitu. Misalnya bikin bikin metode void, dari tadi kan bikinnya metodenya pakai data type loh, pakai data type int. Nah, sekarang pakai void. Nah, pakai void terus ini misalnya kodenya kosongan mesin. Nah, pas manggil method void ini nggak bisa kayak gini. Kenapa nggak bisa ya? Soalnya method void kan nggak ngebalikin nilai. Ya otomatis nggak bisa dimasukin ke variabel gini karena nggak kebalikin nilai. Jadi biasa gini aja. Jadi misalnya ini tak komen. Ya. Ini bikin variable void, method void awal-awal. Habis itu kita bikin variabel result yang dimana hasilnya dapat dari angka A sama B. Nah, masuk ke result. Habis itu bikin parameter baru lagi yang buat text box. Atau enggak ya bisa langsung aja, misalnya txt hasil yang pengen diganti kan di txt hasil ini kan namanya txt hasil dot text sama dengan result to string titik koma. Nah, langsung misalnya dijalanin
5, 3. Nah, sini 8. Nah, bisa aja kayak gini, tapi bisa aja dibilang benar, tapi kurang kurang efektif. Soalnya kalau misalnya langsung ngakses, ini kan teks hasil, namanya textbox-nya di UI-nya, di desainnya teks hasil. Nah, kalau misalnya di dalam metodenya tuh langsung mengakses ke UI-nya, itu kurang efektif. Kenapa? Ya soalnya kalau misalnya projectnya bakal 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 banyak kodenya, itu bakal ribet nanti. Jadi tinggal dibikin parameter baru aja. Textbox, saya textbox namanya. Jadi ini diganti textbox. Di situ menghitung nilai, parameter argumennya buat textboxnya ya nama ininya txt hasil. Nah, jadi pas dijalanin 5, 3, nah sama 8. 5, 5, 10, 8. Jadi kenapa kok dibikin parameter textbox? Ya biar si dalam metodenya itu gak langsung ngakses kontrol di dalam UI-nya. Kalau misalnya tadi namanya langsung kayak gini, kan langsung akses ke UI-nya. Kalau gini, artinya textbox. Artinya textbox, yang dimana textbox itu dapat dari teks hasil. Nah, jadi kan kayak melewati perantara gitu kan. Perantaranya metode, yang dimana textbox. Textbox type.text merubah jadi result. Nah, kalau gini langsung, itu kan langsung ngakses. Kalau textbox ini melewati perantara yang dimana textbox-nya dapat dari teks hasil yang diubah di sini. Jadi kayak gitu. Nah, jadi mengapa sih harus bikin metode? Nah, yang pertama itu kadang-kadang kita kode yang sama itu tulis lagi. Jadi misalnya kayak gini, kita ngasih bikin yang dimana dari list angka itu nambah kita nyari total dari list. Kan bikinnya kayak gini, dapat get total. Nah, kita kopas ke bawah lagi buat ngitung average. Average kan dari total bagi jumlah listnya lah. Nah, kita kopas lagi. Nah, itu ada cara pakai metodenya biar lebih gampang. Jadi gak manggil, gak gak langsung tinggal kopas gitu loh. Jadi tinggal panggil sekali aja gitu. Jadi pas after pakai metode ya tinggal gini. Get total from list. Hitung-hitung masuk get total terus di return get totalnya. Terus masuk bikin metode yang dimana namanya get total from list tuh. Isinya penambahan dari dalam listnya dapat get total. Nah, terus habis itu di button total sama kayak gini tapi lebih singkat. Nambah dapetinnya sama kayak gini toh. Cuma dikasih metode yang dimana manggilnya sekali aja. Gak kopas gini. Jadi buat metode bisa. Jadi kayak gini get total from list, terus habis itu di yang average juga get total from list kan dapat dari get total, ya otomatis manggil metodenya langsung aja, terus dibagi list angka terus dapat average. Jadi kayak gitu. Kemudian kode yang panjang juga. Jadi misalnya kalian bikin kode yang bentuknya kayak gini, misalnya buat tampil semua, buat nampilin semua angka di dalam list ditampilkan ke list box. Nah, kodenya kayak gini tau. Terus habis itu button tampil di atas rata-rata. Nah, sama kayak tadi, tapi kan pas kalian bikin kayak ginian, ngelihatnya tuh ribet toh. Nah, afternya pas pakai metode-metodan. Nah, bentuknya bisa kayak gini. Jadi lebih
lebih enak dilihat kan, lebih enak dilihat aja tau. Jadi nilai tampil semua kali sbok dibikin metode buat ininya, terus di sbok sama kayak ini, terus average dapat nilai rata-rata yang dimana dari kode ini dijadiin metode masuk ke average, terus dicek average di atas average, terus buat ngecek apakah ada angka di dalam list, dibuat metode yang dimana ngebalikin boolean, terus dicek. Jadi kayak gitu. Kemudian contoh menggunakan metode. Yang pertama seperti kayak tadi, membuat metode dengan aplikasi perhitungan. Kemudian membuat metode menggunakan aplikasi perhitungan tapi menggunakan operasi matematika. Misalnya ada nilai A 5 sama nilai B 3. Nah, ini adalah combo box yang bisa diganti-ganti. Misalnya plus, minus, plus buat penambahan, minus buat pengurangan, bintang buat kali, slash buat bagi. Dan hasilnya tuh ditaruh di sini. Jadi misal milihnya bintang, berarti kali, berarti 5 kali 3, 15. Terus masuk di sini. Jadi hasil A bintang, berarti kali, B adalah 15. Terus bisa diganti plus, berarti 5 tambah 3, 8. Jadi hasil A plus B adalah 8. Jadi kayak gitu. Misalnya pengen bikin aplikasi kayak tadi, ya awal-awal kan ada combo box ini, awalnya diisi dulu di edit items, awalnya misalnya plus main kali bagi di OK, buat di set isinya itu apa aja. Terus habis itu kan tadi itu kayak tiap pergantian, misalnya dipilih combo box buat plus langsung ketambah A plus B, kepilih bintang A kali B, langsung muncul dari A kali B, muncul langsung hasilnya di sini. Ya berarti combo boxnya ini di double klik, nah eventnya kebentuk. Habis itu ya tinggal dapetin A nya, non A plus teks sama non B, terus hasilnya di sini. Misalnya cara biasanya kan, misalnya di satu event ini disesuaikan semua, bisa txt hasil teks sama dengan misalnya combo boxnya itu plus, misalnya teks plus, itu artinya kalau misalnya yang dipilih itu plus, berarti hasilnya 6A plus B tau? Ya berarti gini, 6A plus B. Nah, terus bawah lagi else if, nggak usah sih, minus kali bagi, berarti bagi kali minus. Nah, terus masuk di hasil, terus ini hasil to string, dijalanin. Misalnya 10 sama 5 di plus 15, dikurangi 5 dikali 50 dibagi 2. Ini saya pakai, selain pakai teks, pakai selected item ini, selected item ini pasti jalanin 10 0 25 bagi 1. Terus habis itu bisa pakai selected index juga. Nah, kalau pakai selected index
Itu yang di sini tuh nggak plus min kali bagi, tapi indeks. Nah, apa indeks? Ya indeks kayak di list atau array. Yang pertama itu 0, yang kedua 1, 2, 3. Jadi urut aja. 0, 2, 3. Terus jalanin 10, 5, 15, 5, 10 kali 5, 50. Terus dibagi 2. Nah, ini biar A plus B ini keganti, ya berarti tinggal di sini nama labelnya kan label hasil, berarti label hasil dot text sama dengan num A, num B itu string sama dengan titik koma. Nah, ini tinggal di sini ini tinggal ini aja, coba box 1 dot text. Nah, dijalanin. Oh, ini kurang, masih jalanin. Jadi 5 plus 3 tambah 5 plus 3 8, 5 kurangi 3 2. Nah, habis itu bikin metodenya gimana ya? Bikin metodenya bisa pakai gini, misal repeat int dikali, metodenya dikali, yang dimana ngali num A sama num B. Nah, berarti hasil sama dengan num A kali num B, terus di return hasil. Oh, ini diinti hasil. Nah, ini dikali nah, ini ditambah masuk ke sini num A sama num B. Berjalin antara 8 kurang 2 kali bagi, atau ini bisa disingkatnya kayak gini, langsung gini. Jadi sama, terus bisa pakai cara metode, pakai satu metode aja. Jadi bisa pakai satu metode aja. Jadi metode operasi matematika misal. Jadi int num A sama num B, terus ini dikasih kayak kita mau operasi apa, misalnya kayak string operasi MTK. String operasi MTK nya dicek, jadi misal kayak if, kalau misalnya plus apa kali apa, jadi hasil. Itu hasil. Nah, saya operasi ditambah, dikurangi, dibagi, dikali, dibagi. Nah, ini misal A plus num B, num A kurangi num B, dikali
dibagi. Nah, ini misal tak komen, terus yang pakai ini aja, jadi operasi MTK. Hasil tinggal operasi MTK gini. Operasi MTK ini tinggal ini dimasukin di dalam teksnya itu sama mobil dijalanin 10/5 tambah kurang kali bagi. Nah, jadi kayak gitu. Nah, terus ini kalau misalnya dibagi 5 bagi 3 kan harusnya koma-komaan. Nah, ya tinggal di double aja hasilnya. Double hasil ini double juga. Biar operasinya tuh jadi double hasilnya juga. Terus ini bisa diginiin langsung double. Terus dijalanin 5, 3 bagi. Nah, 1,666. Hasilnya koma. Misalnya di dalam metode itu resultnya tuh bisa pakai list atau array juga. Jadi misalnya ini pas add dipencet itu nambah add dipencet itu nambah nama di list global. Nah, pas di add dipencet terus di show lah, pas nge-show itu misalnya buat string name in list nama terus list name items.add name, ini awalnya declare. Nah, pas dijalanin ast kwe di show ast kwe ast di show ada 3. Nah, gimana biar bikin metode dari kayak gini ya, bisa metodenya private langsung ngebalik resultnya pakai is langsung. Jadi show name list. Nah, misalnya awalnya result terus return result. Nah, resultnya ini dari ini tau, result add name terus masuk ke result ditambah terus di return resultnya. Nah, habis itu di for add string name in so name list. Nah, ini bakal ngebaca list stringnya. Jadi pas jalanin stve, nah sama, jadi kayak gitu. Sekian dari saya, terima kasih, semoga membantu.